Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Jadi dulu kita akan belajar apologetika bersama-sama di channel ini. Lagi-lagi mualaf bikin cerita hoax tentang Alkitab. Kasihan mereka ini ya. Waktu jadi Kristen tidak tahu apa-apa. Kemudian setelah keluar jadi Kristen, sok-sokan dia tahu apa-apa tentang kekristenan. Ya pantas aja orang-orang seperti ini pada akhirnya mualaf. Nah, kali ini dia mengatakan bahwa Alkitab itu ya dulu tebal kok sekarang jadi tipis. Apa karena terlalu banyak yang diubah-ubah dan diganti-ganti. Dan kemudian ada perintah mengenai tidak boleh makan makanan ini kok sekarang dimakan. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video. Terus yang membuat saya kembali meragukan agama Kristen, saya masih punya dulu Alkitab dari almarhum papa saya, dan saya juga punya Alkitab baru, keluaran baru, dan banyak ayat-ayat yang dimana kok ini di sini begini, kok ini begini ya, di Alkitab lama begini, di Alkitab baru begitu, dan semakin lama semakin mengecil Alkitab tuh gitu, semakin pendek, jadi semakin kok aneh ya bagi saya gitu. Mungkin saya nggak ingat ayat-ayatnya apa saja, tapi pada saat saya membaca di Alkitab lama seperti ini, di Alkitab baru seperti ini gitu, banyak perubahan. Kenapa saya meyakini agama Islam? Dari awal agama Islam saya punya Al-Quran turunan dari neneknya almarhum suami, sampai Al-Quran yang baru yang saya belikan buat anak saya, tidak ada perubahan gitu. Apa? Makanan. Ya itu saya nanya ke adik saya. Adik saya agama Kristen kan, dia pelayan di gereja, dia cuman menjelaskan kan udah dirubah lagi Kak ke perjanjian baru. Hanya dari situ, dan saya nggak pernah diskusi lagi sama orang-orang lagi, tapi itu membuat saya yaitu tadi ragu. Saya sendiri akhirnya mencari ayat-ayat tentang babi itu, tidak dapat saya nggak dapat nih kebenaran bahwa babi itu dihalalkan gitu, babi itu dihalalkan kembali gitu. Saya tidak dapat mendapatkan itu. Mbak, jangan percaya sama hoax, dan juga jangan suka memproduksi hoax. Kalau tidak tahu tentang Alkitab, lebih baik bertanya kepada orang yang lebih tahu. Dan jangan menyimpulkan sendiri bahwa jawabannya mesti begini, itu salah. Alkitab diubah-ubah itu ya memang tuduhan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang. Namun itu tidak pernah terbukti. Alkitab tetap sama sejak dulu, sekarang, bahkan nanti langit akan runtuh. Jadi tidak pernah diubah-ubah. Yang direvisi itu adalah terjemahan bahasa Indonesia. Kenapa direvisi? Karena bahasa Indonesia itu terus mengalami perkembangan. Jadi harus menyesuaikan dengan bahasa atau kosakata yang baru. Tidak mungkin tetap memakai bahasa yang lama untuk masa kini. Jadi ini kenapa direvisi. Kalau bahasa aslinya itu tetap tidak pernah direvisi. Nah, mengenai larangan makan babi, saya pikir Mbak ini tidak pernah membaca Alkitab dengan lengkap. Karena di dalam Imamat pasal yang ke-11, yang dilarang itu bukan hanya babi, tapi ada banyak. Mari kita bersama-sama melihat ya, Imamat 11 ayat yang ke-4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Yang pertama ada unta. Orang Kristen sejak dulu sampai sekarang nggak makan unta ya, apalagi pipisnya itu tidak dikonsumsi. Kemudian yang kelima, juga pelandu karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Jadi yang tidak boleh dimakan tadi apa? Unta, belanduk, kelinci, dan babi. Ingat ya, bukan hanya satu. Kemudian masih berlanjut. Nah, ayat yang ke-10.
Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Artinya, semua binatang di dalam air, baik itu di air laut ataupun di sungai, yang tidak bersisik dan tidak bersirip itu tidak boleh dimakan, Mbak. Nah, selama ini, kamu makan atau tidak? Apa saja itu? Patin tidak bersisik, lele tidak bersisik, belut tidak bersisik. Kemudian apa? Cumi, kerang, udang, kepiting, makan enggak? Kalau kamu tidak makan satu, tapi melanggar yang lain, bukan berarti kamu lebih benar, gitu ya. Ya selama ini nyatanya semuanya juga dimakan. Kekristenan tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, apalagi soal makanan dan minuman. Karena kekristenan tunduk di bawah hukum Kristus. Yesus selama hidup tidak pernah melarang untuk memakan makanan yang tadi itu. Tapi dia mengatakan bahwa yang haram itu bukan apa yang masuk di mulut, melainkan apa yang keluar dari mulut. Cuma tidak makan ini itu, tapi mulutmu isinya sampah semua, itu percuma. Nah, mengenai kitab suci yang diubah-ubah, saya teringat dengan sebuah video dari seorang akademisi Islam, yaitu Profesor Dr. Muning Siri. Dia menjelaskan mengenai proses kanonisasi Quran yang harus didengarkan oleh Mbak ini supaya tidak asal nerocos seperti ini. Jadi setelah mendengarkan, silakan Mbak ambil kesimpulan. Kitab suci orang Kristen atau kitab sucinya Mbak yang pernah direvisi menurut apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muning Siri berikut ini. Mari kita diskusikan tentang sejarah teks Al-Quran. Lagi-lagi, ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat yang kita sebut sebagai the Hebrew Bible, kitab Ibrani itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa. Kitab New Testament atau keseluruhan the Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian Alexandria itu masih atau orang pertama yang mengusulkan daftar isinya yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab agama lain. Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, ya, kitabnya orang Hindu itu dikumpulkan oleh Max Muller, seorang yang dikenal sebagai the fathers of religious studies. Itu menarik sekali. Justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu itu orang Barat, itu penjajah. Yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan.
Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir, itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah, karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Ya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Ya, jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai artinya Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya, sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di barat, ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah,
Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotam tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia.